Pada kesempatan ini saya mengambil subtema safety culture. Mengapa saya memilih tema ini? Karena sesuai dengan tugas saya sebagai wakil dari Forum Penyelenggaraan PSPII dan juga rasanya sesuai dengan tema kepemimpinan perempuan insinyur. Kita tahu bersama bahwa budaya adalah sesuatu yang mengakar dan tumbuh di dalam keluarga, di mana seorang perempuan merupakan pendidik pertama di dalam rumah, sekaligus juga naluri seorang perempuan yang mendorong saya untuk membudayakan budaya keselamatan ini. Dan tentu saja manfaat yang kita petik dari implementasi budaya keselamatan juga terutama adalah keluarga. Bagaimana keselamatan ini hendaknya menjadi budaya, bukan sekadar norma atau aturan, tetapi sebagai nilai yang kita pedomani dan menjadi eh, apa namanya pedoman tingkah laku yang kita yakini kebenarannya. Jadi izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, apabila kita kembali sedikit mencermati definisi budaya yang disampaikan oleh Stantrop tahun 1996, 98 maksud saya, bahwa budaya itu adalah tingkah laku, pola keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi sudah lebih dari bukan hanya sekedar norma, tapi sudah menjadi tingkah laku dan pola serta sudah diyakini. Kemudian budaya keselamatan atau safety culture adalah kombinasi dari nilai, sikap, persepsi, kompetensi, pola laku bersama baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, di mana kita semua menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama di atas tujuan lainnya. Dan ini tentu saja merupakan komitmen kolektif dari mulai dari manajemen hingga karyawan untuk bagaimana proaktif dan mencegah kecelakaan serta belajar dari kesalahan. Dalam model budaya keselamatan yang dikemukakan oleh Chopper tahun 2000 mendefinisikan bahwa budaya keselamatan atau safety culture adalah nilai, tindakan, dan perilaku bersama yang menunjukkan komitmen terhadap keselamatan di atas tujuan serta tuntutan yang lainnya. Di mana di dalamnya ada komponen utama yang terdiri dari 3 komponen, yaitu psychological atau persepsi atau sikap, kemudian behavior atau perilaku kerja, dan situation atau sistem atau organisasi. Baik, mengenai yang pertama, aspek psikologis atau psychological safety culture. Jadi bagaimana perasaan seseorang dalam hal ini menyangkut nilai, sikap, dan persepsi seseorang, apa yang dirasakan, apa yang dipercaya oleh karyawan terkait dengan keselamatan kerja atau safety climate, bagaimana karyawan itu ingin merasa aman secara psikologis apabila bertanya, apabila karyawan itu mengakui kesalahannya, atau melaporkan bahaya tanpa takut diperlakukan atau dihukum karena kesalahannya. Kemudian juga bagaimana karyawan itu ingin merasa diterima, merasa aman untuk belajar, merasa aman untuk berkontribusi, dan tentu saja siap menghadapi tantangan dengan tadi rasa aman tadi. Dan pada akhirnya akan tercipta sikap, persepsi, motivasi, dan komitmen terhadap keselamatan. Nah, sebenarnya aspek inilah adalah aspek yang paling penting atau merupakan fondasi dari budaya keselamatan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek perilaku atau behavioral safety culture. Artinya kurang lebih apa yang dilakukan seseorang. Itu berkaitan dengan tingkah lakunya atau perilakunya, tindakannya, apa yang dilakukan karyawan sebagai suatu bentuk tindak nyata di tempat kerja, apakah perilaku itu perilaku tidak aman atau berisiko, atau perilaku aman yang ditunjukkan oleh karyawan. Kemudian bagaimana karyawan sendiri berpartisipasi aktif terhadap upaya-upaya yang dijalankan demi terciptanya iklim atau suasana yang aman dan nyaman. Kemudian di sini faktor yang ketiga adalah faktor organisasi atau situation safety culture yang seringkali dikenal juga sebagai aspek sistem.
bagaimana suatu kebijakan itu diterapkan dengan prosedur yang tepat dan tentu saja membawa pada suatu sistem manajemen. Sistem manajemen keselamatan, prosedur, kebijakan, kemudian juga kebijakan apa adanya pelatihan, kalau kemudian penempatan sumber daya atau apa namanya kehadiran sumber daya, keberadaan sumber daya yang telah ditetapkan organisasi tentu saja akan mendukung lingkungan kerja sehingga akan terciptanya lingkungan kerja yang aman. Jadi, nah ketiganya atau budaya keselamatan inilah yang seringkali disebut sebagai budaya keselamatan yang efektif karena saling terintegrasi. Bagaimana perasaan aman itu akan mempengaruhi seseorang bertindak, kemudian kebiasaan yang aman itu tentu saja didukung oleh sistem atau prosedur dan peralatan yang tepat, kemudian bagaimana suatu sistem dibentuk secara psikologis dari nilai-nilai maupun komitmen. Dan akhirnya tentu saja budaya keselamatan ini akan berdampak positif terhadap kinerja keselamatan dan tentu saja mengurangi kecelakaan kerja sebagaimana yang kita harapkan. Implementasi dari safety culture tentunya tercermin dari bagaimana karyawan itu bekerja, kemudian bagaimana karyawan itu akan sadar akan risikonya, dan yang terpenting lagi adalah saling peduli di antara karyawan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Nah, dalam gambar-gambar ini ditunjukkan bagaimana seringkali kita melihat bahwa budaya keselamatan yang benar itu belum sepenuhnya diimplementasikan dalam lingkungan kerja. Bisa kita lihat sama-sama barangkali ya di nomor pertama kita melihat seorang pekerja bekerja di suatu ketinggian, tidak menggunakan safety body harness dan tidak ada safety lain yang akan menjadi ikatan dari body harness tadi. Di samping itu juga kita lihat di sini uh, bahwa area kerjanya itu tidak tidak tepat tegak lurus dengan badannya sehingga adanya resiko terpeleset dan jatuh. Kemudian juga semestinya bahwa dalam pekerjaan ini barangkali kita ketahui bersama bahwa diperlukan catwalk yang memudahkan pekerja ini dapat bekerja dengan aman di samping tadi safety body harness. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita seringkali melihat bahwa seseorang yang bekerja di ketinggian, kita lihat APD-nya memang sudah dipakai, kemudian sudah menggunakan safety body harness, menggunakan helm, menggunakan sepatu, namun lingkungan kerjanya, kita lihat ada gulungan kabel atau selang yang tidak teratur penempatannya, sehingga memungkinkan resiko pekerja itu akan terpeleset atau kakinya terlelet, maksud saya terlilit kabel atau selang, kemungkinan itu bisa terjadi. Kemudian kita lihat tumpuan body harness dalam satu titik itu juga menyebabkan resiko bahaya yang bisa timbul karena pekerja itu apabila jatuh barangkali tidak ada penahan lain yang dapat menahan bebannya karena titik tumpunya ada pada area yang sama. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini tampak ada konstruksi dinding penahan tanah di mana area ini tidak adanya barikade yang membatasi daerah aman sehingga masyarakat bebas melihat proyek tanpa adanya petugas yang melarang. Petugasnya melarang walaupun di sisi lain ini sangat kontras dengan pekerjanya atau petugasnya yang memang sudah menggunakan helm, sudah menggunakan APD. Namun itu tadi masyarakat masih boleh mendekati atau sekitar ini juga belum cukup aman. Kita lihat juga lerengnya sangat curam, hampir 90 derajat maksud saya. Kemudian tingginya ini kira-kira lebih dari 3 meter, sambil tidak kita lihat ada safety dam yang akan menahan longsoran. Nah ini seringkali kita masih melihat pemandangan-pemandangan atau kasus-kasus seperti ini. Di satu sisi
keselamatan itu sudah dilaksanakan, tapi baru pada sebagian. Nah, padahal budaya itu harusnya sudah menjadi tugas kita bersama dan bukan saja untuk diri sendiri, tapi lingkungan dan juga. Nah, kemudian kalau dari sini kita lihat padahal sebetulnya kalau kita sadari bahwa karyawan itu adalah suatu aset perusahaan. Apabila terjadi kecelakaan, tentu saja bisa mengakibatkan adanya cedera ringan, bisa cedera berat, atau bahkan juga tidak jarang ada yang meninggal dunia. Kecelakaan ini tentu saja akan menimbulkan duka bagi keluarga, kemudian dan masa depan yang digantungkan pada karyawan tidak lagi bisa diharapkan akan secerah apabila kecelakaan atau cedera itu tidak terjadi, dan impian keluarga juga akan hilang. Kalau kita lihat tampaknya kecelakaan mungkin hanya menyebabkan kerugian sedikit, misalnya pengobatan, asuransi rumah sakit. Namun sebetulnya apabila kita cermati lebih jauh, suatu kecelakaan kerja itu banyak eh, apa namanya, banyak kerugian atau biaya-biaya tidak langsung yang harus kita bayarkan, harus perusahaan bayarkan, seperti kerusakan alat. Kemudian juga kalau seorang karyawan tidak dapat melaksanakan tugasnya, tentu harus ada rekrutmen, kemudian pelatihan untuk karyawan baru, kemudian menurunnya produktivitas tentu saja. Dan saat ini juga faktor keselamatan ini sudah menjadi citra. Jadi apabila terjadi kecelakaan itu akan menurunkan citra dan tentu saja daya saing dari perusahaan dan terhentinya proses produksi serta yang lain. Nah, apabila kita cermati sebetulnya budaya keselamatan itu bisa dibentuk oleh empat macam atau empat tipe. Yang pertama adalah budaya paksa, di mana di sini petugas keselamatan lebih dipandang sebagai penegak hukum yang fokus menangkap karyawan atau mengadili karyawan daripada memberikan informasi, misalnya daripada memberikan daripada memberikan pendidikan atau informasi tadi. Kemudian yang kedua, budaya protektif, di mana di sini manajer atau pimpinan perusahaan terus menerus memperkenalkan kebijakan baru setelah insiden terjadi. Nah, pendekatan ini tentu saja menimbulkan kebingungan di antara pekerja uh, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan menjadi kehilangan makna. Kemudian yang ketiga adalah budaya keterlibatan, yaitu budaya yang berbasis kepada pelatihan, tapi di sini sayangnya hanya ditujukan untuk pekerja. Manajemen sendiri uh, memang mendorong dan memfasilitasi pelatihan, namun biasanya jarang terlibat atau jarang hadir. Nah, yang keempat inilah yang sebetulnya perlu ditegakkan, yaitu budaya yang terintegrasi, di mana pelatihan komprehensif ditawarkan dan diikuti oleh semua dari mulai pimpinan atau pimpinan utama, bahkan CEO, kemudian sampai dengan staf yang pada level yang paling rendah. Budaya terintegrasi ini adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan budaya keselamatan eh, menjadi dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Nah, apabila kita lihat gambar di sebelah kanan bahwa ternyata tidak cukup menjadi profesional atau pelaksana keselamatan yang baik, namun harus menjadi profesional atau keselamatan yang hebat. Ini saya kira bisa dilakukan baik oleh seorang perempuan insinyur maupun laki-laki, ya tidak ada batasnya. Jadi seorang yang uh, tidak hanya membaca buku atau menuliskan kebijakan, tapi bagaimana suatu kebijakan itu dibawa menjadi perilaku yang nyata dalam sehari-hari. Jadi perlu keteladanan. Nah, perbedaannya di sini antara yang pada level yang baik dan uh, yang level yang hebat adalah adanya koneksi atau keseriusan di mana seorang safety profesional itu tidak hanya duduk di balik meja, tapi bagaimana dia berjalan melangkah keluar untuk memahami bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung. Misalnya ikut berkendara bersama pengelola limbah di sini, ya, berjalan-jalan di area tempat kerja
sehingga bisa melihat bagaimana sih proses industri itu secara langsung atau proses konstruksi itu secara langsung, kemudian membantu tim konstruksi pada saat bagaimana sih sebetulnya kondisi yang paling tidak nyaman dari suatu pekerjaan. Nah, akhirnya bahwa seorang pimpinan atau profesional, safety profesional itu yang terbaik tentu saja eh, sangat tahu bahwa pengaruh itu tidak berdasarkan pada otoritas, hanya perintah, tapi melainkan berdasarkan dari empati. Sehingga eh, bagaimana suatu pengaruh itu dibangun dari suatu apa namanya, dari suatu eh, unit kerja. Nah, kalau kita juga oke. Nah, apabila kita sudah dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh teman-teman kita, barangkali nanti teman-teman kita itu akan menjadi sekutu dalam membangun budaya kerjasama. Jadi intinya bahwa di sini adalah kerjasama itu harus dibangun secara bersama-sama dengan keselamatan itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya elemen kunci dari perwujudan safety culture yang kuat itu yang pertama adalah pemimpinnya. Pemimpin yang komitmen. Kemudian yang kedua adanya sistem yang menyediakan kebijakan, adanya aturan, SOP, kemudian bagaimana kebijakan itu diterapkan dan prosedurnya yang tepat. Lalu selanjutnya baru perilaku dan cara berpikir atau mindset yang ditanamkan eh, atau yang tertanam pada pekerja. Yang penting lagi adalah komunikasi secara terbuka mengenai risikonya, apa risikonya, kemudian fokus pada pembelajaran dan perbaikan sistem, dan tidak hanya sebatas hanya mencari kesalahan. Nah, dengan adanya safety culture yang optimal ini, tentu saja akan mengurangi kecelakaan kerja, tentu saja akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan moral pekerja juga, serta dan tidak lupa atau juga untuk keuntungan usaha. Nah, di sini sebetulnya untuk budaya-budaya keselamatan berpulang dari apa yang biasa kita lakukan sehari-hari, budaya-budaya positif yang kita lakukan sehari-hari yang sebetulnya bisa mendukung budaya keselamatan adalah budaya untuk mencari informasi. Di sini manajemen memupuk atau memberikan kepercayaan kepada pekerja supaya pekerja dapat memahami tentang bahaya dan risiko yang ada di area operasi mereka. Kemudian pekerja juga diberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja sehingga bisa bekerja dengan aman dan juga didorong untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi ancaman terhadap keselamatan dan uh, mungkin ide-ide perubahan yang diperlukan untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua ini adalah budaya melapor. Jadi masalahnya bukan hanya organisasi itu sudah memiliki sistem pelaporan, tetapi apakah budaya pelapor, apakah organisasi ini atau apakah perusahaan ini bisa sudah sampai pada bisa menghilangkan kebiasaan untuk saling menyalahkan apabila ada terjadi kecelakaan atau bahkan memberikan hukuman kepada pelapor, baik hukuman secara apa, kadang-kadang ada yang terlalu sering melapor ya akan membuat jengkel sehingga kita bisa memberikan apa namanya ya, eh, sanksi sosial ya. Nah, padahal sebetulnya apabila kita selalu merespon respon terhadap kesalahan, terlalu responsif terhadap apa namanya pelaporan, eh, nanti lama-lama laporan itu tidak akan lagi datang. Nah, itu sebetulnya merugikan. Jadi perusahaan di sini berkewajiban untuk membuka seluas-luasnya kesempatan supaya eh, suatu pekerja itu bisa datang melapor tanpa merasa atau dipersalahkan. Kemudian tentu saja budaya belajar, bagaimana kita belajar dari yang sudah atau laporan-laporan yang sudah masuk. Kemudian kita juga jangan takut melakukan suatu hal-hal yang baru.
Dan yang keempat adalah budaya fleksibel. Artinya bahwa pengambilan keputusan itu sangat bervariasi. Tentu saja tergantung ada beberapa faktor ya kalau kita lihat bagaimana keselamatan itu, apakah pengaruhnya hanya terhadap pekerja, apakah pengaruhnya pada yang lebih luas lagi, apakah sumbernya dari pekerja itu sendiri, apakah dari lingkungan yang luar dan selanjutnya. Jadi eh, budaya fleksibel ini bagaimana memutuskan atau pengambilan keputusan berdasarkan urgensi dan orang-orang yang terlibat. Sehingga kita tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan apabila informasi pendukung belum lengkap. Nah, di sini yang susahnya, yang lainnya adalah budaya adil. Sebetulnya semua karyawan itu harus jelas kalau misalnya ada kesalahan, hukumnya harus sama, terlepas dari asal-usul dan keadaannya. Kemudian juga sebaliknya tidak ada kekebalan terhadap sanksi atau tindakan apabila memang seseorang itu melakukan tindakan. Kadang-kadang ini berat sebelah, siapa yang melakukan, kita melihat siapa yang melakukan, asal-usulnya dan bagaimana keadaannya, itu akan apa namanya akan menyebabkan kita tidak adil. Tapi sebetulnya adalah kita harus mencari garis di mana suatu tindakan itu uh, siapa yang bersalah, kemudian juga siapa yang melakukan kesalahan. Misalnya begini, kita seringkali kalau misalnya ada pimpinan yang datang ke suatu proyek tanpa menggunakan APD, kita ragu untuk menyampaikan. Padahal budaya di ini harusnya memang budaya keselamatan ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, tentu saja budaya keselamatan ini perlu kita tingkatkan terus-menerus dengan antara lain Mengingatkan 2 menit lagi, Prof. Maaf. Oke, kembangkan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang komprehensif, kemudian memberikan pelatihan secara berkala, kemudian mendorong staf untuk mengikuti kursus kesehatan dan keselamatan, tentu saja menyediakan sumber daya keselamatannya, menilai risikonya, melakukan audit secara berkala, kemudian tadi mendorong komunikasi yang terbuka, mengakui dan memberikan penghargaan atas perilaku yang seseorang sudah melakukan perilaku aman, kemudian pemimpin itu harus memberi contoh, mempromosikan lingkungan kerja yang positif, dan juga menekankan pentingnya kesehatan mental. Nah, berikut ini ada 5 ukuran keberhasilan. Saya kira kita bisa lihat di tahap awal, kemudian tahap berkembang. Kalau tahap awal itu kita hanya peduli apabila apa ya? Jadi hanya di sini sangat levelnya sangat rendah. Jadi keselamatan atau kinerja keselamatan itu tidak dipantau dan tidak diukur. Sedangkan kalau sudah berkembang, di sini mulai memperhatikan K3, kemudian juga produksi biasanya masih tetap diprioritaskan di atas K3, kemudian juga pada tahap ketiga pelaksanaan itu sudah ada, mulai ada sistem, kemudian dan tahap 1 sampai 3 ini adalah budaya kepatuhan, jadi baru patuh, baru sampai tahap patuh, tetapi pada tahap yang lebih tinggi adalah budaya komitmen, dan seharusnya budaya komitmen inilah yang dibangun. Jadi sudah mulai berkinerja tinggi, kemudian komitmen terhadap keberlanjutan K3, kemudian K3 itu sendiri diprioritaskan di atas produktivitas. Kemudian tentu saja yang kelima adalah yang unggul, yang terbaik, di mana K3 itu sudah merupakan bisnis sehari-hari. Jadi keselamatan itu adalah nilai yang tertinggi, produksi yang aman adalah yang prioritas yang utama. Nah, di sini kita lihat untuk studi kasus. Seringkali kita juga menemukan adanya kelelahan atau kita perlu melihat sebetulnya kelelahan atau sumbernya itu dari mana. Apakah dari rumah, misalnya operator tidak menggunakan waktu istirahat dengan baik, apakah sumbernya itu dari tempat kerja. Operator masih tetap merasa mampu untuk melanjutkan operasi walaupun sebetulnya sudah merasakan kelelahan. Dan ini sekali lagi adalah kita juga perlu peran keluarga juga sangat. Ini adalah karena tadi kita di sini ada studi kasus yang
kedua ini, karena di sini topiknya adalah perempuan, kita sama-sama kita bisa cermati di sini bahwa sebetulnya potensi bahaya itu bisa saja terjadi di sekitar rumah atau di tempat tinggal jika tidak dikelola dengan baik. Kita lihat di sini ada kabel yang tidak teratur yang menyebabkan mungkin seseorang itu bisa terjatuh. Kemudian ada kabel setrikaan yang sangat berbahaya apabila ada orang yang tersangkut kabel dan menyebabkan setrika jatuh, panasnya berisiko juga mengenai bagian tubuh seseorang. Kabel yang melintasi kompor tentu saja sangat berbahaya apabila terbakar. Kemudian kabel yang melintasi tempat cucian basah, jika ada bagian atau kabel yang terkelupas tentu saja akan menyebabkan stroke. Kemudian sepeda menghalangi gerak, menyebabkan seorang jatuh. Kemudian kain lap yang berserakan di sini berjuntem tentu saja akan menyebabkan. Nah, ini untuk kita renungkan bersama bahwa mengapa pekerja itu harus mempunyai budaya keselamatan. Karena sebetulnya kita sadari bahwa keselamatan dan kesehatan adalah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Tanggung jawab kita juga untuk menjaga keselamatan sebagai makhluk atau hamba Allah. Kemudian keselamatan adalah modal untuk mencapai impian dan kehidupan. Kemudian bagaimana menerapkan budaya keselamatan, tentu saja istirahat cukup, ini dari rumah ya, berangkat dari rumah. Kemudian mempersiapkan diri dengan baik sebelum bekerja, berdoa, kemudian mindset kita juga dengan hati kita bahwa kita harus bekerja dengan aman, selamat, karena keluarga menanti di rumah, saya harus sehat dan selamat untuk menggapai impian dan masa. Nah, ini yang terakhir, barangkali akhirnya yang terakhir saya tutup dengan quote atau pesan yang menurut saya sangat bagus. Jadi sebetulnya budaya keselamatan itu adalah suatu kekuatan tak ternilai yang bisa menyelamatkan nyawa. Kita perlu berani bicara jika tidak ada sesuatu yang tidak aman. Kemudian kita bisa sedikit lebih lambat tidak apa-apa, tapi kita melakukan dengan benar, bukan harus cepat. Kemudian dan bukan hanya urusan kita sendiri, namun juga kita saling menjaga satu sama lain. Nah, tentu saja dan bukan artinya bukan kita harus sempurna, tetapi yang sebetulnya yang terpenting adalah kita cukup peduli untuk bertindak. Itu yang barangkali penutup dari saya untuk safety culture. Baik, saya kira itu saja untuk men-trigger ke diskusi pada pagi. Terima kasih.